Sungai Efrat, salah satu sungai terbesar di Asia Barat, tengah mengalami masa sulit yang mengancam kehidupan jutaan orang di sekitarnya. Kekeringan kronis yang sedang terjadi telah memicu kekhawatiran akan dampaknya yang serius bagi kawasan Timur Tengah tersebut. Namun, apakah ini merupakan tanda-tanda kiamat yang sudah sangat dekat? Sebagaimana diberitakan dalam beberapa hadis, mari kita simak lebih lanjut agar tidak sesat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, sejarah Sungai Efrat dalam heningnya aliran Sungai Efrat tersebut tersembunyi kisah-kisah mengerikan yang telah merajut takdir berbagai peradaban. Di balik keindahannya yang memukau, menjadi saksi bisu dari tragedi-tragedi gelap yang mencekram bangsa-bangsa kuno di Timur Tengah tersebut. Adanya perang saudara, peperangan, dan bencana alam yang telah mengukir luka mendalam. Sungai ini dahulu merupakan sumber kehidupan di masa keemasannya. Sungai ini menjadi panggung kemegahan Sumeria dan Babilonia. Namun gemerlap kejayaan itu sirna ketika kekaisaran-kekaisaran besar bertarung untuk supremasi kekuasaan yang berharga ini. Dipertaruhkan dengan segala cara, dan Sungai Efrat menjadi saksi tak berdaya saat darah-darah mengalir di setiap tepiannya. Peradaban-peradaban yang kuat runtuh meninggalkan ingatan mengerikan akan ketidakstabilan dunia kuno. Tak hanya itu, jejak mengerikan terpahat di balik riwayat Sungai Efrat pada zaman abad pertengahan. Bangsa Mongol yang ganas melanda dengan kekejaman tak terbayangkan. Mereka menjarah, membakar, dan memusnahkan segala sesuatu yang berani menghadang jalan mereka. Sungai yang dulu membawa perdamaian kini menyaksikan pembantaian dan kehancuran yang tak terlupakan. Ancaman Sungai Efrat di era modern dan masa modern membawa ancaman baru bagi eksistensi sungai ini. Beberapa dampak eksploitasi manusia telah mengubahnya menjadi krisis yang mengerikan. Kekeringan yang tak terelakkan menimbulkan kelaparan, kemiskinan, dan konflik sosial. Penduduk setempat merasakan siksaan berkepanjangan. Saat Sungai Efrat semakin meninggalkan mereka dalam ketakutan dan keputusasaan, tak ada yang dapat mengabaikan pesan mengerikan yang terpatri di sejarah Sungai Efrat. Sungguh, sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan dan kekayaan kini berubah menjadi lambang kepahitan dan ketidakpastian masa depan. Namun semangat kelestariannya juga mengajarkan kita untuk mengubah masa depan hanya dengan tindakan berani dan kesadaran kolektif. Kita bisa menyelamatkan sungai ini dan mencegah takdir mengerikan yang menanti Sungai Efrat. Sebagai sumber air utama di Timur Tengah, Sungai Efrat yang mengalir melintasi 3 negara yaitu Turki, Suriah, dan Irak menjadi sistem sungai terbesar di wilayah ini. Dengan cekungan yang juga menyebar ke Iran, sungai ini berperan penting sebagai sumber air bagi sekitar 60 juta orang, termasuk penduduk di wilayah Turki dan Irak. Mereka mengandalkan sungai ini untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari minum hingga memasak. Namun dalam beberapa dekade terakhir, cekungan Sungai Efrat mengalami fenomena dramatis dengan penurunan debit air yang hampir setengah dari kondisi sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Kementerian Sumber Daya Air Irak sebelumnya telah memperingatkan bahwa sungai-sungai tersebut dapat mengering pada tahun 2024. Kekeringan ini menjadi akibat langsung dari penurunan permukaan air yang berlangsung di kawasan Timur Tengah itu. Sayangnya, kerjasama internasional dalam pengelolaan cekungan Efrat trigis setelah terhenti sejak awal tahun 2000-an yang mengakibatkan adanya ketegangan perang air antar negara.
Konflik tersebut memiliki potensi risiko tinggi mengingat banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah itu ditambah dengan ketidakstabilan politik yang masih berlangsung sampai saat ini. Selain itu, kondisi kekeringan ini juga menyebabkan masalah kesehatan serius. Banyak orang di Irak telah berjuang untuk mendapatkan akses air bersih yang menyebabkan keadaan darurat kesehatan di beberapa daerah. Penyakit menular seperti kolera, cacar air, campak, dan tifus menyebar melalui air yang terkontaminasi dan menjadi ancaman kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Fenomena keringnya Sungai Efrat ini telah menjadi sorotan dunia yang dipercaya sebagai isyarat dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan peringatan yang mengejutkan dalam beberapa hadisnya. Kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah satu orang yang selamat itu. Hadis riwayat Muslim. Menghadapi kenyataan mengerikan ini, kita tidak boleh tinggal diam. Semua pihak termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus bersatu untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi sumber daya air yang semakin terancam. Kita perlu mengambil tindakan konkret untuk mengatasi dampak kekeringan dan menjaga kelangsungan hidup di wilayah tersebut. Hadis Nabi tentang keringnya Sungai Efrat harus dijadikan panggilan untuk bertindak selanjutnya. Demi masa depan bumi yang lebih baik, kita harus bekerja sama untuk mencegah krisis lingkungan yang semakin parah dan menjaga agar bumi tetap menjadi tempat yang layak dihuni oleh generasi yang akan datang. Nah, gimana rebahan menurut kalian tentang Sungai Efrat ini? Tulis komentar kalian di bawah. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah dan kurangnya informasi ini, saya pribadi Kidan Bagus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidot.